I don't know what you heard about me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Monika Sari dari kelas 1D akan menyampaikan tentang salah satu tokoh filosof Islam yaitu Syekh Waliullah. Waliullah merupakan salah satu pembaru Islam yang hidup pada masa kemunduran Imperium Mughal. Pada masa ini, Syekh Waliullah memberikan perhatian untuk menyelamatkan kelangsungan muslim di benua ini. Fokus dari pembaruan Syekh Waliullah adalah menolak penyelewengan moral masyarakat India dan menolak sinkretisme yang berlebihan dalam paham sufi umum dan menyerukan pemurnian Islam. Berbeda dengan Muhammad Abdul Wahhab dengan gerakan Wahabinya di Jazirah Arab, sikap pembaruan yang dilakukan Syekh Waliullah tidak seradikal Abdul Wahhab. Ia tidak menolak keadaan pada masanya secara total, tetapi ia mencoba memperbaiki ajaran dan keyakinan yang ada itu di bawah ajaran pada masa permulaan Islam. Dia tidak mempunyai keinginan untuk melawan sufi, tetapi ia ingin memberikan bentuk baru yang memurnikannya. Pemikiran Syekh Waliullah di bidang pemerintahan. Salah satu penyebab yang membawa kemunduran umat Islam menurut pemikiran Syekh Waliullah adalah perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Kedua sistem ini sangatlah berbeda, di mana sistem kekhalifahan lebih bersifat demokratis sedangkan sistem kerajaan itu bersifat otokratis. Jika melihat dari perjalanan sejarah umat Islam, raja-raja Islam pada umumnya mempunyai kekuasaan absolut. Mereka bebas menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh rakyatnya. Pajak tinggi yang harus dibayar rakyat ini, menurut Syekh Waliullah, membawa pada semakin lemahnya umat. Selanjutnya, hasil dari pajak tinggi ini kebanyakan tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk belanja hidup mewah kaum bangsawan yang tidak mempunyai kontribusi. Pemungutan pajak tidak adil ini tentunya menimbulkan kesenjangan di kalangan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak puas di kalangan rakyat sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Waliullah berpendapat bahwa sistem pemerintahan absolut harus diganti dengan sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu layaknya sistem demokrasi pada sistem kekhalifahan zaman dahulu. Ia mendefinisikan khalifah sebagai pemimpin agama yang paling dekat dengan sunnah Nabi, laki-laki sempurna yang berjuang demi keadilan dan berusaha menggunakan beberapa teknik administratif dan yudisial dalam memimpin masyarakat menuju kebijakan religius. Dalam pandangan Syekh Waliullah, kehendak Tuhan terpancar melalui khalifah kepada perasaan dan pikiran rakyatnya. Bahkan dalam ketidakadaan fungsi spiritual ini, seorang khalifah membawa pertahanan politik muslim dan organisasi hukum muslim. Selanjutnya yaitu pemikiran Syekh Waliullah di bidang keagamaan. Perpecahan di bidang keagamaan menurut Syekh Waliullah menjadi salah satu penyebab lemahnya umat Islam. Perpecahan yang disebabkan pertentangan antara aliran satu dengan aliran lainnya. Pada masa itu, perpecahan memang melibatkan berbagai aliran seperti Syiah, Sunni, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidiyah, aliran Sufi dan Syariah. Oleh karena itu, ia berusaha mensintesakan perbedaan mazhab hukum dan meredakan perselisihan hukum di kalangan muslim. Konflik paling kuat yang terjadi pada masa Syekh Waliullah adalah konflik Syiah dan Sunni. Syiah dipandang telah keluar dari Islam. Pendapat ini dilawan oleh Syekh Waliullah meskipun ia sendiri seorang Sunni. Ia menegaskan bahwa kaum Syiah sama halnya dengan kaum Sunni, masih tetap orang Islam.
ajaran-ajaran yang mereka jalankan tidak membuat mereka keluar dari Islam. Sebab lain lemahnya umat Islam adalah sinkretisme ajaran Hindu ke ajaran Islam. Di India, umat Islam menurut pandangannya banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan ajaran Hindu. Keyakinan umat Islam harus dibersihkan dari hal-hal yang dapat merusak kemurnian ajaran Islam. Mereka harus dibawa kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang murni, orang harus kembali kepada kedua sumber tersebut dan bukan kepada buku-buku tafsir, fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Terkait dengan pemikiran ajaran murni dan adat istiadat yang masuk ke dalam Islam, Syekh Waliullah membedakan Islam universal dan Islam yang bercorak lokal. Islam universal mengandung ajaran dasar yang konkret, sementara Islam lokal mempunyai corak dasar yang ditentukan oleh tempat dan zaman, sehingga muncul Islam bercorak Arab, Islam bercorak Persia, Islam bercorak India. Syekh Waliullah seperti yang dijelaskan sadar akan kehidupan manusia yang dinamis, dan Islam juga mengandung ajaran tentang hidup bermasyarakat pula bersifat dinamis. Untuk itu, manusia harus berpegang pada ajaran-ajaran universal yang membuat Islam bersifat dinamis.